Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas Ibu Ros Pandanwangi ya. Mohon izin nih kepada Ibu Ros dan segenap keluarga. Semoga berkenan dengan cuplikan singkat kami. Ini nantinya foto-fotonya di-retouch sedikit pakai ini ya. Belum tentu plek sama dengan foto jadul yang asli, harap maklum. Saat video ini tayang, banyak sih orang Indonesia yang tidak kenal nama Ibu Ros, tapi saat ini sedang dibuat filmnya tuh. Dan nanti kalau filmnya sukses ya, Ibu Ros ini bisa jadi sentenarian Indonesia yang paling terkenal gitu. Sentenarian, ini apa sih? Nah ini deh definisinya ya. Itu orang yang tembus umur 100 tahun, gampangnya ngomong, itulah sentenarian. Ibu Ros ini ya, berdasar info yang beredar, Januari 2026 yang lalu telah merayakan ulang tahun ke-97, saudara-saudara. Berkah untuk Ibu Ros ya, kita doakan. Saat ini relatif sehat ya. Sehatnya seorang manula sepuh tentu aja, dan atas izin Allah ada kemungkinan 3 tahun lagi beliau akan jadi sentenarian, kita doakan sekali lagi. Beliau ini sosok inspiratif dalam dunia musik nih, musik Indonesia khususnya genre seriosa gitu ya, dan keroncong juga mungkin. Dulu sebelum era Orde Baru, Ibu Ros ini pernah juara-juara lomba gitu ya, dan bahkan memukau penonton di festival-festival Eropa segala. Nantilah kita ringkaskan kiprahnya ya. Sebelum itu ada satu pertanyaan besar nih, yang sering bikin minder kita sebagai bangsa Indonesia. Di Jepang tuh ya, orang-orang yang berumur di atas 90 tahun gitu ya, benar-benar dimonitor oleh pemerintah. Nanti kalau tembus umur 100, jadi sentenarian, akan diberi hadiah oleh Perdana Menteri. Nah, sementara kalau kita ditanya ya, sentenarian Indonesia yang top, yang kalian kenal, siapa aja sih? Nah, kebanyakan kita nggak bisa jawab tuh. Bukan nggak ada ya, orang Indonesia yang tembus 100 tahun, tapi ya nggak ada yang benar-benar terkenal. Berbagai kendala nih ya mungkin kenapa ini terjadi. Pertamanya, orang-orang dulu gitu ya, itu catatan kelahirannya nggak rapi, nggak presisi. Tanggal dan tahun kelahiran tuh seringnya dikira-kira gitu aja, atau bahkan dikarang ya. Dan itu, ini fenomena global sih. Pada masa-masa sebelum era internet ya, ilmu-ilmu tentang kesehatan jangka panjang belum benar-benar terformulasi dan tersosialisasi secara sedunia. Akibatnya ya, warga negara-negara berkembang seperti Indonesia nggak benar-benar punya metode yang proven, yang bagus untuk dijadikan pedoman menuju sehat sampai tembus di atas umur 70 tahun. Apalagi 80, apalagi 90, 100, atau lebih dari itu. Nah, hasilnya ya wes. Ada sih yang tembus jadi sentenarian ya, wong penduduknya ratusan juta tuh. Tapi ya sporadis saja, nasib-nasiban. Terus, dugaan para pakar nih ya, dengan metode seadanya yang nasib-nasiban seperti itu, yang bisa tembus jadinya itu umumnya yang bebas dari beban stres berat dalam kehidupannya. Atau yang beban stres dalam kehidupannya nggak seberapa. Dan biasanya ya yang jauh dari stres kayak gitu, itu ya bukan orang terkenal, gitu aja sih kira-kiranya. Tapi itu dulu, kedepannya ya, mestinya potensi untuk bermunculannya sentenarian Indonesia akan lebih tinggi. Makin ke sini digitalisasi, pencatatan akte lahir makin disiplin kan ya. Ilmu-ilmu anti penuaan juga semakin berkembang, semakin gampang diakses. Tambahannya lagi, di zaman kekinian, itu kucing melet aja bisa viral. Nah, jadi untuk menjadi terkenal tidak sesulit zaman dulu. Nah, mengawali era baru itu ya, bisa jadi nih, Ibu Ros Pandanwangi akan muncul jadi sentenarian Indonesia yang top di mana-mana. Sambil nunggu filmnya muncul, yuk kita spill dulu secara singkat riwayat beliau nih, mohon izin. Akhirnya bernama Rosalina Popek itu ya, terlahir di Makassar 1929, ayahnya orang Jerman, ibunya orang Manado yang ada darah Spanyolnya gitu. Dari kecil gitu ya, beliau udah belajar piano, belajar nyanyi, dan di Makassar dulu itu salah satu gurunya yang lumayan mengarahkan beliau jadi terkenal, orang Jepang. Bahkan beliau pernah diajak tur keliling Sulawesi Selatan segala. Dan sejak itu di Makassar namanya sudah dikenal. Beranjak dewasa gitu ya. Selepas perang tahun 1946 sekitar itu, Ibu Ros muda dikirim sekolah ke Belanda. Naik kapal lah ya, jelas banget. Kalau di kartusin naik truk itu pesanan belanja online kalian lah itu. Sampai kemudian di Belanda Ibu Ros ini menikah dengan suami pertama Yahya Sumabrata, apa ya gitu namanya, yang sekolah kedokteran di Utrecht. Dan sejak itu, selain dikenal sebagai Rosalina Popek, ya, beliau dikenal juga sebagai Ros Sumabrata. Dengan nama Ros Sumabrata itulah, dia sempat mewakili Indonesia di festival di Bukares, Rumania tahun 1949 kalau tidak salah. Di sana, antara lain dapat juara ketiga untuk lagu klasik gitu ya, lagu yang udah beliau nyanyikan sejak anak-anak bersama ayahnya dan keluarganya di Makassar. Tahun 1952, Ibu Ros terus hijrah balik ke Indonesia. Nah, kalau ke Tanzania namanya minggat ya, bukan hijrah balik. Oh walah. Terus sejak 1953, dia ini rutin ngisi acara di RRI waktu itu. Dan tiap ada festival gitu ya langganan juara. Sampai suatu ketika ya udah nggak boleh ikut lagi, bolehnya cuma jadi jurinya aja. Ya,
Setelah suami pertama, Ibu Ros kemudian dekat dengan Pelukistop Sujoyono yang terus menjadi suami keduanya. Sejak sekitar tahun 1958 atau 59 sekitar itulah ya. Kemudian oleh suami kedua ini, Ibu Ros dikasih nama panggung baru Ros Pandanwangi. Nama itu pertama dipakai 1958 saat beliau jadi peserta pemilihan bintang radio. Beliau dapat juara lah ya, juara kedua. Ada juga sih peserta yang nggak dapat nomor ya, si Butet, si Neneng, Mbak Ngatemi, dan seterusnya lah. Tapi yang nggak dapat nomor nggak usah diomongin sih ya sebenarnya. Setelah lama malang melintang, Ibu Ros ini terus ya jadi legend gitu di bidang yang dia tekuni. Sampai suaminya Sujoyono wafat tahun 1985, terus saja Ibu Ros ini eksis. Tapi ya kebanyakan kalian yang sukanya nonton TikTok sama denger-dengerin dangdut koplo pada gak tahu sih. Ini bukan artinya hidup beliau enak terus, lempeng terus gitu ya. Gonjang-ganjing yang beliau lewati 1001. Zaman Belanda kayak apa, terus ada gegeran zaman Jepang, gegeran kemerdekaan itu juga bukan hal yang kecil. Beliau hijrah ke Belanda, hijrah balik ke tanah air, zaman berganti zaman. Udah mapan pun terus zaman Orde Baru ya, suaminya meninggal pula saat beliau udah usianya menjelang senja. Nah tapi toh Ibu Ros ini eksis saja terus sampai sekarang. Kemarin itu ya, saat peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-75 di tahun 2020, beredar tuh video klip di mana Ibu Ros Sepuh menyanyikan Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki, sambil duduk di suatu ruang tengah itu. Suaranya masih mantap ya, selayaknya penyanyi profesional. Silahkan aja dicari videonya kalau mau denger. Itu deh ceritanya. Kita doain ya sekali lagi, semoga Ibu Ros bisa sehat terus sampai jadi sentenarian Indonesia yang menginspirasi kita semua. Yang kalau dipikir-pikir nih ya, kita generasi yang lebih muda, kalau nggak bisa jaga kesehatan, kurang bisa mengelola amanah kehidupan, malu tuh ya sama Ibu Ros. Ibu-ibu sepuh yang bisa mantap terus di bidangnya, aktif terus sampai usianya menjelang 100 tahun. Terima kasih. Wassalam.